Ikan gurih enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kemampuan dan kekuatan zahir batin untuk terus mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas beliau, dan mudah-mudahan beliau lebih maslahah, manfaat dan barokah untuk umat. Amin. Bersama staf sus dan seluruh jamaah yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dihimpun Allah di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Amin. Ojo kabeh nesu, ojo kabeh gremeng, ojo ngersula, taman surga kok mampu kelek. Ya gara-gara banyak yang kipas-kipas, lagian tadi ada beberapa yang mau berangkat ke sini nggak mandi dulu. Hadir di majelis ini nggak mudah kalau nggak benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi pahalanya Masya Allah. Juru suka sa'adan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam
di majelis ilmu itu lebih baik, lebih dicintai Allah, dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Ayo coba, siapa di antara yang hadir di sini yang pernah dalam semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Coba. Ada. Cukup dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Itu baru duduknya, belum ngajinya, belum nanti zikirnya, tambah doanya, tambah sholawatnya, tambah beli jilbabnya, tambah sedekahnya. Masya Allah. Dan lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding menilai 1000 orang sakit. Padahal menilai 1 orang sakit saja itu yang menjenguk 1 orang sakit pagi hari itu 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menyinggung orang sakit itu. Dan kalau 1000 kayak apa? Cukup dengan duduk di majelis ilmu 1 jam. Lebih bagus, lebih banyak pahalanya, melebihi ziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Coba hanya dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar maslahah, manfaat, dan barokah. Ini penting untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita. Terlebih di zaman akhir ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan bahwa memegang agama, menjalankan agama itu sangat berat, diibaratkan kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang ya terlepas, tapi kalau dipegang terus ya terbakar, tangannya gosong, bahasa Inggrisnya gemeloncot and gemelonyok. Ini gambaran memegang agama di zaman akhir kayak sekarang ini, menjalankan agama, melaksanakan aturan-aturan agama itu kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang lepas, tapi kalau dipegang maka jangan heran sekarang banyak orang yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain Islam ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman seperti itu. Padahal perintah dalam beragama, perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Pokok orang ngerti yo wis yang penting. Kafah itu totalitas. Berislam, menjalankan agama Islam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan.
mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam, perbuatan kita harus Islam, perilaku kita harus Islam, tata pergaulan kita harus Islam, cara hidup kita harus Islam, termasuk cara berpakaian harus Islam, sekujur tubuh kita dohiran wa batinan harus Islam. Nah sekarang ini lagi marak, lagi musim di tempat tertentu Islam, tapi di tempat lain Islamnya hilang. KTP. Kalau lagi di majelis taklim kayak gini, Islam paket banget. Contoh dari segi pakaian, ini pakaian-pakaian ahli surga semua di majelis taklim. Di sini, masya Allah, berukut-berukut semua. Alhamdulillah, satu pun nggak ada yang saya lihat pakai BH saja. Nah. Alhamdulillah, berikut semua. Tapi nanti di luar, apalagi di musim panas. Saya itu datang udah dari kemarin, dan kemarin saya sempat jalan-jalan ke Mongkok. Jadi saya ke Hongkong itu musim dingin sama musim panas lebih seneng musim. Jadi kalau jalan-jalan di musim dingin itu ya cuma lihat sunset kalau musim dingin. Tapi kalau lagi musim panas, mulai dari yang bangkit, bangkok, bengkak, bungkuk, lengkap. Kemarin saya kan sempat jalan-jalan di pasar. Jadi apa ya, banyak ketemu sama teman-teman. Ada yang maaf banget pakai you can see warna hitam, kaos separuh, daleman itu daleman. Itu yang depan ini. Oke, kanan kiri untuk kalau mencolok. Langsung yang ketongan itu ya tak ngerti. Siapa suruh lewat di depanku? Dia pakai, maaf ya, pakai legging separuh. Masya Allah. Ya tidak. Begitu ngelihat saya, akhirnya cepet-cepetan dia. Gak lama balik, udah pakai jaket. Sama pakai jilbab. Ternyata hanya mau minta foto. Ate kali wong di Ponorogo. Lama setelah itu apa lagi? Gede loh, pakaian putih. Dia sama habis pipisnya. Gak sampai sekilan, jadi gak sampai sekilan. Itu tak perhatikan Pak, ada tulisannya Isis Collection. Masya Allah. Atau ini Bondi Trenggalek. Ya memang panas, memang panas. Habis itu
Ya Allah, ada yang pakaian kaos ini loh, pakaian kaos sing langsungan dhuwur karo ngisoran separuh ini loh, kayak pakaian renang ini ngafrot melefot mentetuk warnane pink ketok nyemuk apa nih ya order dile tikungan-tikungannya Masya Allah oh boyo dijogo tondo kira tak sudune wong iki panas Pak baru habis itu nah habis itu saya ketemu anak Bojonegoro tapi pakai jilbab ada kalau lagi di majelis taklim Islam tapi di luar majelis taklim Islamnya ditanggalkan. Sorry banyak nggak yang kayak gitu? Kalau lagi ngaji jilbaban tapi di luar tomboy ada apa enggak? Komen apa? Ngacung ini ada tindiknya ketutupan jilbab, rambutnya disemer. Halo, nilai keislaman kita udah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur. Di masjid Islam banget, tapi ketika di luar masjid Islamnya hilang. Wah, kalau lagi di masjid sholat itu kayak paling khusyuk sedunia, baru ngelafatkan niat aja usyuk itu takbiratul ihram, ngangkat tangan itu sampai nyengkah-nyengkah malaikat lari semua, gak takut kesampuk mengangkat tangan. Dia bacaannya fasih rukuk lama, sujud lama banget, nyosok tok 70 menit gak diangkat-angkat soalnya keturun. Sholatnya kayak khusyuk Masya Allah. Turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Jadi yang bawa sandal bagus, hati-hati ya sama yang jilbab warna hitam. Halo, bisa agak tenang nggak? Ayo kita ngaji. Insya Allah, kayak orang paling nyambung sama Allah, silo karo motor tasbih. Gak mandek ngaluri gak kalau lagi zikir Allah, tapi punya utang gak nyaur? Apa enggak? Ini orangnya datang, saya tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Yang merasa yang punya hutang belum dibayar.
Halo. Halo. Kalau lagi sholawatan melek-melek, ya itu kalau lagi di majelis sholawat. Tapi mohon maaf, di luar akalnya tidak ketulungan. Ini berarti Islamnya temporer. Understand? Apa temporer ya apa? Karena ya piye umat-umatan nek kadung umat ya Islam, nek kadung ra umat Islame ditinggal. Halo. Halo. Perhatiin aku aja, nggak usah merhatiin yang nata kursi, nata minum. Ini waktu kita sangat terbatas. Wah, Allah, emang untuk sesi kedua jamaahnya lebih cantik-cantik. Tapi lambene do leceh. Yang sesi pagi tadi tertib. Ini sesi siang loh, aku baru berapa menit ngomong wis kualan. Yang sesi pagi tadi itu tertib, ajak sholawatan. Ini masya Allah kualan. Yang terasa kok enggak bangun. Mundur dikit gak bahaya kan? Nah, aman tak kempit. Jadi sekarang itu banyak kalau lagi di masjid rumah nopo sayang kayak beradab, tapi di luar masjid biadab. Di majelis taklim seperti terpelajar, di luar kurang. Tapi saya ngomong itu kamu. Di masjid dikir, tapi di luar kentir. Ada apa enggak? Ada. Lu sih ngomong itu kamu. Di dalam masjid wiridan, dikiran, baca Quran, tapi di luar gendaan. Konten badan. Konten apa? Pakai jilbab karena apa? Oleh karenanya para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita beragama itu harus istiqomah, nggak boleh kumat-kumatan, karena dengan agama pula hidup kita akan bahagia, selamat dunia akhirat. Agama itu tempatnya di hati, in heart. Terus kamu mengenal ini, jadi aku ngapa mau suwe, aku salah no. Agama itu tempatnya di hati, maka bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati.
Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang baik. Minimal pengen apik, walaupun urung apik kowe bae. Sakane pokoknya belum baik tapi pengen jadi baik, maka boleh disimpulkan yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Amin. Karena memang semua manusia itu dasarnya baik. Bagi fitrahnya Allah. Fitratullahil lati faqaran nas 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung, pasti dia baik. Yang bikin manusia nggak baik, senggarai menungso rasido apik, iku mergo bagian fitrahe gak nyambung nang Gusti Allah. Hati siapapun itu pada dasarnya baik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Halo. Dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut, beri kesempatan saya yang ngomong, jenengan nggak usah lecek lambenya. Pokoknya kalau masih rame, ya saya nggak ngomong lah. Tolong perhatikan. Getaran pertama di hati manusia, siapapun dia, itu selalu baik. Contoh sederhana, misalnya sampean lihat ada pengemis, orangnya udah tua, cacat, bawa anak kecil. Sampean lihat itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Tak kasih ya, tak kasih ya. Loh kok akhirnya nggak jadi ngasih, gagal ngasih, itu karena dihalangi sama nafsu dan kepentingan. Loh sesuk bayar kreditan, loh sesuk bayar transfer, loh aku wis kadung janji karo wonge. Ada sampai dewangi utang-utang bank demi bandani lanangan ngono ya. Kerja sing WC pola era karo-karuan, temen dihapusi karo wong lanang. Ngono yang mbok senengi. Bahkan suaminya yang di rumah dilupain. Ono sing model, tapi iki wonge ra teko iki wong. Amun makane sampeyan aja ngono, eman-emani nduk, nggih. Nggih. Getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak ngelihat pengemis itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean ngelihat ada ya salah satu BMI lah. BMI saya bilang jenenge TKW, tenaga kerja wanita. TKW itu kan ngores musik WC. TKW kerjane lho tanpa kenal waktu. Nasibnya TKW tetep kere wae. Sampean misalnya melihat ada yang maaf senasib dengan sampean teman BMI, pas di jalan itu loh tiba geludung, hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong, pasti pengen nolong. Loh kadang-kadang kok terus gagal nggak jadi nolong, yaitu karena
nafsu dan kepentingan. Wong mau nolongnya kadang pertanyaan, wong mau nolongnya aslinya mana kamu? Enggak, boleh aku seragen. Akhirnya gak nolong, mereka gak sak daerah. Padahal harus foto Indonesia ini tuh mbak. Kalau kamu Indonesia, kamu agamanya apa? Islam. Kamu kalau Islam NU apa Muhammadiyah? NU mbak, NU. Lalu kamu NU partainya apa? Islam modern ini. Kalau getaran pertama pasti baik, jangankan dalam fakta dan realita, jangankan dalam kehidupan nyata. Lihat sinetron, lihat film yang ceritanya sedih, nelongso, mewek kok. Padahal yo bukan saudara, bukan keluarga, itu karena getaran pertama hati manusia itu selalu. Saya kan sudah sering sampaikan bahwa hati itu menentukan baik buruknya manusia. Kalau hatinya baik, manusianya pasti baik. Tapi kalau hatinya buruk, manusianya pasti juga. Allah inna fi jasadil mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasad kulluh, idza fasadat fasadat sa'irul jasad kulluh, ala wajhil qalb. Antene cerah-cerah